Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tami Ali Firdaus dengan NIM 2207016100. Di video ini saya akan membahas mengenai analisis perubahan-perubahan fungsional tubuh pada lansia. Adapun materi yang dibahas itu ada yang pertama, plastisitas otak pada lansia, dan yang kedua, teori biologis penuaan. Yang pertama ada plastisitas otak. Nah, kata plastisitas sendiri ini berasal dari kata Latin plasticus yang berarti mudah dibentuk. Penelitian mengenai plastisitas otak itu dimulai dari abad ke-19. Jadi di abad ini peneliti menemukan bahwa otak manusia itu tidak statis, melainkan dinamis dan mampu berubah. Sama seperti tanah liat yang bisa berubah menjadi berbagai bentuk, otak juga bisa mengalami perubahan pada struktur dan fungsinya. Yang dapat memicu perubahan pada struktur dan fungsi otak itu ialah pengalaman dan pembelajaran. Nah, adanya potensi perubahan struktur dan fungsi otak ini memungkinkan kita untuk belajar, beradaptasi, dan berkembang. Nah, namun seiring bertambahnya usia, otak kita ini mengalami beberapa penurunan pada fungsinya. Tetapi, walaupun mengalami penurunan, otak masih bisa memperbarui diri dan mempertahankan fungsi, walau tidak seefisien saat muda. Lalu, apa saja penurunan yang akan dialami oleh lansia? Nah, setidaknya ada 2 perubahan plastisitas otak pada lansia. Yang pertama, atrofi kortikal, artinya adanya penurunan ukuran korteks cerebral. Nah, penurunan ukuran korteks cerebral ini berakibat pada penurunan memori. Salah satunya memori episodik, yaitu memori yang berkaitan dengan peristiwa dan pengalaman pribadi. Selain itu, penurunan ukuran korteks cerebral juga mengakibatkan pada penurunan kemampuan berpikir, seperti kemampuan perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang kedua, adanya penurunan produksi neurotransmitter. Nah, penurunan produksi neurotransmitter ini setidaknya menyebabkan 3 hal. Yang pertama, adanya penurunan memori. Yang kedua, kesulitan berkonsentrasi. Yang ketiga, kesulitan belajar dan memahami informasi baru. Walaupun otak lansia ini mengalami penurunan pada fungsi yang mengakibatkan mungkin kesulitan untuk berkonsentrasi atau gampang lupa, tapi potensi plastisitas otak tidak sepenuhnya lenyap. Artinya, otak lansia masih mampu membentuk koneksi sinaptik baru. Jadi, walaupun otak lansia ini mengalami penurunan pada beberapa fungsi, namun kemampuan belajar akan keterampilan baru dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan itu masih ada. Nah, hal inilah yang disebut dengan neuroplastisitas. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk melindungi otak dari penurunan fungsi. Salah satunya yaitu aktivitas kognitif, seperti main teka-teki silang atau belajar bahasa baru. Nah, aktivitas kognitif ini bisa melindungi otak dari penurunan fungsi, sehingga daya tahan otak lebih besar terhadap penyakit degenerasi otak, seperti Parkinson atau Alzheimer. Selanjutnya, ada beberapa terapi dan intervensi untuk meningkatkan plastisitas otak. Yang pertama, rehabilitasi kognitif dan fisik. Nah, rehabilitasi kognitif dilakukan itu tujuannya untuk meningkatkan fungsi kognitif yang mungkin telah rusak atau berkurang. Rusak mungkin karena terjadi cedera, atau berkurang karena terserang penyakit neurodegeneratif. Nah, penelitian Suhari pada tahun 2019 menunjukkan bahwa senam otak
efektif meningkatkan fungsi kognitif pada lansia yang mengalami demensia. Yang kedua, ada rehabilitasi fisik. Nah, rehabilitasi fisik ini dilakukan tujuannya untuk merangsang produksi neutrofin yang mendukung regenerasi dan pertumbuhan sel-sel saraf baru. Contohnya, terapi jalan pada penderita stroke. Jadi, saat penderita stroke itu melakukan terapi jalan, di otak mereka itu sebenarnya sedang membangun jalur-jalur komunikasi baru yang memungkinkan mereka untuk bisa berjalan kembali. Yang kedua, ada intervensi farmakologis. Salah satunya dengan mengonsumsi obat nootropik. Jadi, obat nootropik ini diklaim dapat meningkatkan fungsi kognitif seperti memori, kemampuan belajar, dan berkonsentrasi. Nah, tetapi konsumsi obat ini perlu hati-hati dan berkonsultasi dengan ahli medis. Yang ketiga, praktik spiritual dan kognitif. Nah, ada 3 contoh penelitian yang menunjukkan bahwa praktik spiritual dan kognitif ini mampu meningkatkan plastisitas otak. Yang pertama ada penelitiannya Holzel pada tahun 2012 yang menunjukkan bahwa terapi mindfulness itu mampu meningkatkan kepadatan area abu-abu pada otak yang dikaitkan dengan peningkatan memori, konsentrasi, dan pengambilan perspektif yang lebih baik. Yang kedua, ada penelitiannya Kumala pada tahun 2017 yang menunjukkan bahwa berzikir berpengaruh pada ketenangan jiwa dan mengurangi rasa cemas berlebihan. Lalu penelitian yang ketiga, penelitiannya Anugoro pada tahun 2023 menunjukkan bahwa belajar bahasa baru dapat merangsang pertumbuhan sel-sel baru di otak. Selanjutnya ada nutrisi untuk meningkatkan plastisitas otak. Yang pertama, omega 3. Nah, omega 3 ini dapat membantu pembentukan membran sel otak yang berakibat pada memori yang lebih baik dan resiko lebih rendah terhadap penyakit neurodegeneratif. Nah, omega 3 ini bisa ditemukan pada salmon dan makarel. Yang kedua, ada antioksidan. Nah, antioksidan ini dapat melindungi sel-sel otak dari kerusakan oksidatif. Nah, kandungan antioksidan ini dapat ditemukan pada buah-buahan beri seperti blueberry dan raspberry. Yang ketiga, ada vitamin dan mineral. Nah, vitamin B pada sayuran hijau dan daging itu dapat mendukung metabolisme otak. Lalu mineral yang ditemukan pada biji-bijian itu dapat membantu otak bekerja dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori biologis penuaan. Nah, penuaan itu merupakan proses alami. Di teori ini akan dijelaskan mengapa penuaan itu terjadi. Nah, menurut Anwari pada tahun 2023, teori biologis penuaan ini terbagi menjadi 2 kategori. Yaitu yang pertama ada teori terprogram, yang kedua ada teori kerusakan. Yang pertama, teori terprogram. Jadi, kalau teori terprogram itu meyakini bahwa penuaan itu merupakan jadwal biologis yang telah ditentukan. Jadi memang sudah terjadwal. Setelah dewasa akhir ini, proses selanjutnya ya penuaan. Sedangkan menurut teori kerusakan, penuaan ini merupakan akibat dari akumulasi kerusakan yang disebabkan oleh serangan lingkungan. Jadi teori ini meyakini bahwa penuaan itu terjadi karena ada serangan dari eksternal, dari lingkungan, bisa berupa radiasi atau stres, infeksi. Nah, yang akhirnya menumpuk dan menyebabkan penuaan. Selanjutnya kita akan membahas subkategori teori pemrograman. Nah, teori pemrograman itu terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, umur panjang terprogram. Teori ini meyakini bahwa penuaan adalah proses yang terprogram dalam DNA kita.
Jadi, ketika ada ketidakstabilan genetik atau kerusakan pada DNA kita yang mengakibatkan mutasi, itu bisa mengakibatkan kita jadi terserang penyakit yang akhirnya terjadilah proses yang namanya penuaan. Lalu yang kedua ada teori endoktrin. Teori ini menjelaskan bahwa jalur pensinyalan insulin itu berperan penting dalam regulasi hormonal penuaan. Nah, ketika jalur pensinyalan insulinnya itu tinggi, bisa mengakibatkan kerusakan DNA yang berujung pada penuaan. Yang ketiga ada imunologi. Teori ini menjelaskan bahwa sistem kekebalan tubuh itu memainkan peran penting dalam proses penuaan. Jadi ketika kekebalan tubuh kita menurun, kita jadi rentan terjangkit penyakit yang mengakibatkan pada terjadinya penuaan. Selanjutnya ada subkategori teori kerusakan. Nah, teori kerusakan ini terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama ada wear and tear. Teori ini menjelaskan bahwa tubuh manusia itu ibarat mesin. Mesin jika terus-menerus digunakan akan mengalami keausan dan kerusakan pada komponen-komponennya. Hal ini bisa disebabkan karena gesekan, panas, atau lainnya. Sama seperti tubuh manusia juga mengalami keausan dan kerusakan seiring berjalannya waktu. Nah, sel-sel tubuh yang terus-menerus bekerja dan mengalami stres oksidatif dapat menyebabkan kerusakan DNA dan struktur sel yang mengakibatkan pada penuaan. Jadi, untuk memperlambat proses penuaan, kita perlu menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Yang kedua ada radikal bebas. Nah, teori ini menjelaskan bahwa penuaan adalah akibat dari kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas. Jadi, peningkatan frekuensi terpapar polutan dari lingkungan seperti asap rokok, ozon, dan pestisida itu dapat mengakibatkan penuaan. Yang ketiga ada teori rantai silang. Nah, teori ini menjelaskan bahwa penuaan itu terjadi akibat adanya penumpukan protein yang rusak dan saling terikat, sehingga membentuk struktur yang kaku dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Kerusakan pada protein ini bisa disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat. Selanjutnya yang keempat, yaitu kerusakan DNA somatik. Nah, teori ini menjelaskan bahwa penuaan adalah akibat dari kerusakan DNA yang terus-menerus terjadi pada sel-sel tubuh. Sebetulnya, beberapa kerusakan pada DNA itu bisa diperbaiki. Namun, seiring bertambahnya usia, kemampuan memperbaiki ini menurun dan kadang tidak sempurna. Selain itu, proses untuk memperbaiki itu membutuhkan waktu lebih lama daripada memproduksi. Yang terakhir itu ada teori laju kehidupan. Teori ini menjelaskan bahwa manusia dan organisme hidup lainnya memiliki jumlah nafas, detak jantung, atau ukuran lain yang terbatas. Jadi ada salah satu penelitian yang dilakukan pada tikus rekayasa genetika dengan cacat hipotalamus. Nah, tikus-tikus ini ternyata hidup lebih lama daripada tikus normal, tetapi dengan laju hidup yang lebih lambat. Jadi, mereka memiliki detak jantung yang lebih lambat, pernafasan yang lebih lambat, dan metabolisme yang lebih lambat. Namun, hasil penelitian ini belum cukup kuat untuk membuktikan kebenaran tentang teori ini. Jadi, masih diperlukan banyak penelitian yang dilakukan untuk memahami hubungan antara laju hidup dan umur seseorang. Sekian untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.